Anda menyaksikan Economic Update CNBC Indonesia bersama saya Syafinas Nasyar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Temi Satya Permana, Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM. Halo Pak Temi, apa kabarnya? Kabar baik sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak, kita tahu pemerintah saat ini sedang gencar mendorong digitalisasi UMKM. Apa visi besar dari Kementerian UMKM dalam mendorong modernisasi pelaku usaha agar bisa merajai pasar digital? Oke, Mbak Saf. Jadi begini ya, di Astacita Presiden Prabowo Subianto yang kedua itu ada kalimat bahwa penguatan ekonomi digital untuk kemandirian bangsa. Artinya kami berusaha menyesuaikan dan mengarahkan program-program kita untuk mendukung Astacita tersebut. Bahwa memang saat ini secara jumlah memang UMKM 99,9% dari total entitas bisnis yang ada di Indonesia. Tapi mungkin mayoritas masih di level mikro ya Mbak ya, 99,6 itu adalah mikro. Faktanya adalah pada semenjak COVID kemarin 2020 sampai dengan 2021 terjadi lonjakan yang luar biasa. Mereka onboarding ke ekosistem digital karena memang saat itu mereka sulit berjualan secara offline sehingga mereka bertransformasi ke digital. Saat ini sudah ada 25,2 juta data UKM yang sudah onboarding ke platform e-commerce dan kurang lebih sudah ada 38,1 juta mereka menggunakan kris dalam sistem pembayarannya. Dan nilainya cukup fantastis bahwa memang tahun ini saja itu sudah 2,6 miliar transaksi dengan nilai sekitar 262 triliun. Artinya dari segala level ekosistem digital kita coba mulai mendorong agar mereka mulai go digital, baik itu onboarding di platform maupun menggunakan pembayaran yang sudah terdigitalisasi. Akan tetapi intinya adalah bukan bagaimana mereka onboarding, tapi bagaimana setelah onboarding produk mereka bisa laku di pasaran, diterima oleh masyarakat, dan mereka bisa naik kelas. Minggu ini kami diskusi dengan keempat platform besar yang ada di Indonesia, e-commerce, dan kami memperoleh kabar yang menggembirakan walaupun kami masih menunggu datanya, bahwa memang ada transformasi UKM naik kelas nih. Yang awal mereka bergabung di e-commerce, skalanya mikro, sekarang sudah mulai naik ke kecil, bahkan dari kecil sudah ada yang menengah. Kita akan tunggu datanya, mungkin kira-kira minggu depan akan kami rilis datanya, berapa angka UMKM yang naik kelas melalui platform digital. Tapi kami juga ingin mendorong bahwa memang program kesiapan mereka untuk onboarding digital ini bukan hanya sekedar onboarding tadi saya sudah sampaikan, tapi bagaimana kesiapan mempersiapkan produk dan juga kesiapan untuk mengikuti regulasi yang ada. Artinya gini, kalau mereka memproduksi makanan dijual di platform digital, harus sudah tersertifikasi halal, sudah punya izin edar dan lain-lain, sehingga isu-isu terkait perlindungan konsumen ini semua bisa dinihilkan lah, artinya mereka semua sudah mengikuti peraturan yang ada. Begitu, Mbak. Oke, tapi kalau kita berbicara kesiapan dari UMKM-nya sendiri, Pak, sejauh mana tingkat kesiapan UMKM kita untuk bisa adaptasi teknologi ini? Oke, izinkan saya menyampaikan survei dilakukan oleh BRIN ya pada tahun 2024 bahwa memang ada 4 level untuk UKM Go Digital, yaitu pertama basic, kedua learner, ketiga ada intermediate, dan terakhir adalah advance. Dan UKM kita itu masih ada di level, mayoritas ada di basic dan learner. Artinya mereka masih banyak yang belum memikirkan digital sebagai dalam proses bisnisnya. Mereka masih manual. Untuk yang proses learner, ada mereka sudah mulai memanfaatkan media sosial maupun e-commerce untuk berjualan. Nah, hanya sedikit yang memang sudah memanfaatkan ekosistem digital dalam proses bisnisnya seperti proses berjualannya, pembayarannya, dan lain-lain. Nah, kita terus mendorong melalui pendampingan baik dengan platform itu sendiri, baik dengan entitas bisnis lain, maupun dengan teman-teman dari pemerhati UMKM. Bahwa kita melakukan pendampingan terkait keuangan, pencatatan sederhana bagi mereka, bagaimana kepatuhan terhadap pajak mereka, dan lain-lain. Sehingga kita harapkan dunia digital bukan lagi hal yang tabu dan mahal untuk mereka, tapi sudah mulai bisa membantu mereka meningkatkan bisnisnya sebenarnya, Mbak Saf. Apa sih yang menjadi kendala terbesar dari UMKM kita untuk bisa dari level beginner ke mediate tadi gitu, untuk bisa akhirnya pro? Begini Mbak, kalau kita bicara usaha mikro ini, saya bisa gambarkan ya, skalanya itu dari modal itu dari mulai mungkin 100.000, 1 juta sampai dengan maksimal 1 miliar rupiah. Artinya kita berurusan dengan entitas bisnis yang sangat beragam nih. Dari mulai mereka berjualan di rumah, menjadi reseller, dan terkadang mereka berpikir kalau dengan bisnis seperti ini sudah jalan, untuk apa kami investasi ke digital?
mungkin at the lower level mereka belum memanfaatkan WhatsApp atau Instagram yang mereka miliki. Itu pun kadang-kadang masih banyak yang belum tahu Instagram itu apa dan bagaimana memonetisasi Instagram mereka menjadi sumber untuk bisa mencari penghasilan, kan begitu. Dari edukasi paling sederhana saja, kita pingin sebetulnya bahwa teman-teman ini sudah mulai terbiasa bisa menghandle penjualan melalui platform yang ada, baik itu mungkin lewat WhatsApp atau mungkin lewat Instagram mereka. Tapi terkadang ya itu tadi, kita merubah mindset dari yang tradisional sampai yang memang sudah mulai mengenal teknologi. Dan ini tantangan yang luar biasa karena jumlah UKM jumlahnya ada puluhan juta, Mbak, sekitar 57 juta ini jumlahnya. Dan 99,6 mereka adalah pelaku usaha mikro. Oh maaf, bukan pelaku tapi pengusaha mikro. Pengusaha mikro. Iya. Jadi tantangannya luas sekali. Tapi kita terus yang paling nyata saja ya, mereka yang sudah onboarding saja kadang-kadang itu memang mereka masih manual melakukan bisnisnya. Itu mereka memang menjual, itu pun masih kadang dibantu oleh anaknya, oleh mungkin kerabatnya untuk berjualan. Mereka bisa produksi tapi nggak bisa menjual. Jadi ini kendala kita bahwa ada entitas UKM produsen, ada entitas UKM yang bisa menjual. Nah, tugas kita mempertemukan ini antara UKM reseller yang mereka punya skill mampu berjualan dengan UKM yang bisa menghasilkan produk gitu loh. Jadi kombinasi dari mereka berdua menghasilkan pasar lebih luas bagi teman-teman UMKM. Tantangannya selain literasi berarti ya Pak, tapi kita juga bertemu dengan banyaknya birokrasi yang rumit, lalu regulasi yang juga cukup berkelit gitu ketika ingin naik kelas. Nah, apa yang bisa dilakukan terkait hal ini Pak? Gini Mbak, kami selalu berupaya mendorong agar mereka comply dengan regulasi di berbagai level. Artinya begini, isu pertama adalah kalau dia di level mikro biasanya ada di formalisasi usaha. Mereka kadang belum punya NIB, belum punya NPWP. Nah, itu mulai kita dampingi mereka itu. Kenapa? Karena kita mulai juga mengedukasi mereka bahwa kalau Anda punya NIB, ini contoh sederhana ya Mbak ya. Kalau Anda punya NIB, Anda pasti punya NPWP. Begitu Anda punya NIB, Anda berhak mengakses pembiayaan yang bersubsidi seperti KUR misalnya. Karena KUR mensyaratkan memiliki NIB. Kedua, setelah di tahap formal, ingin memperluas pasarannya, mereka harus punya, misalnya untuk makanan harus punya halal, harus punya izin edar dan lain-lain. Kalau memang punya produk-produk yang memang harus terstandarisasi SNI, mereka harus urus itu. Memang terkesan sulit kalau tidak diketahui, tapi kami menggandeng BSN melakukan sosialisasi dan edukasi kepada teman-teman UKM, bahwa message-nya adalah, kalau Anda mengikuti sertifikasi dan standarisasi, pertama adalah bisa melakukan pelindungan konsumen. Kedua, pasar mereka akan lebih luas, baik di lokal, nasional, maupun bisa ekspor. Karena negara lain pun menerapkan regulasi yang sama. Kalau kita tidak siap di dalam negeri, bagaimana produk kita bisa ekspansi ke luar negeri kalau kita tidak memiliki standar itu. Dan ujung-ujungnya adalah sebetulnya ini membuka pasar lebih luas bagi mereka gitu loh. Masyarakat akan merasa nyaman dan aman begitu mereka melihat produk ini sudah punya sertifikasi, sudah punya izin dari pemerintah. Ujung-ujungnya tadi, perlindungan konsumen dan perluasan pasar. Jadi kami tidak melihat bahwa regulasi ini sulit, hanya memang mereka belum tahu bagaimana cara mengurusnya. Dan sekarang sudah banyak perizinan yang dilakukan melalui online sekarang. Sangat mudah sekali, termasuk mengurus NIB, mengurus halal dan lain-lain begitu. Bentuk bimbingannya yang diberikan apa Pak? Kita sekarang memanfaatkan dua pola ya, baik online maupun offline. Kita juga, nih kembali saya sampaikan bahwa minggu ini kami ketemu nih dengan teman-teman platform nih. Saya nggak perlu sebut ininya ya, nama platformnya, tapi kami minta mereka, tolong dong Anda membina, mengedukasi seller Anda untuk mulai comply dengan regulasi. Karena ini kan bukan barang baru ya. Tolong produk yang dijual di platform Anda sudah memiliki perizinan yang memang diperlukan, seperti halal, BPOM, PIRT, dan lain-lain. Sehingga Anda tidak akan dikomplain, as a platform Anda sudah comply dengan regulasi. Pak, sulit Pak, jutaan. Ya, justru itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah bisa. Itu satu. Kedua, kami gandeng BSN, kami gandeng BPOM, kami punya MOU dengan mereka. Tujuannya adalah satu, kita meminta pemerintah pusat maupun daerah sama-sama membina. Ini kan mereka tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya ada di Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan mereka juga minta Pemda untuk mulai melakukan sosialisasi massal terkait
syarat-syarat dan sertifikasi yang diperlukan oleh mereka untuk berusaha. Oke.